Duka Rorowangi bagian kedua. Dengan beberapa kali loncatan panjang, Aryo Sedayu berhasil menyusul Rorowangi yang memang berjalan perlahan. Hampir saja tangan Aryo Sedayu terjulur untuk memegangi lengan putri menoreh itu. Akan tetapi, kesadaran dan etika dalam dirinya membuatnya batal untuk melakukan hal tersebut. Alih-alih memegang lengan dan memeluk tubuh Rorowangi, Aryo Sedayu berdiri di hadapan istri adik seperguruannya itu sambil berkata dengan suara yang bernada dalam sekali. "Wangi, tunggulah Wangi, marilah kita berbicara dengan kepala dingin. Jangan pergi dengan amarah dan hati yang terluka seperti itu." Rorowangi menghentikan langkahnya. Sambil mengangkat wajah, pandangannya menyambar ke titik mata Aryo Sedayu dengan tajamnya. Ia berusaha menemukan harapan masa depan pada sorot mata pria yang dikaguminya itu. Akan tetapi, bukan harapan masa depan yang ia temukan dalam sorot mata itu. Rorowangi hanya menemukan kesungguhan dan kejujuran sebagaimana yang selalu ia rasakan selama ini. Dengan menahan isak tangis, Rorowangi berkata lirih, "Kakang, apalagi yang harus kita bicarakan? Bukankah sudah jelas bahwa Kakang Aryo Sedayu tidak mampu berbuat apa-apa lagi? Biarlah semua berjalan apa adanya, sampai nanti suatu ketika hati dan perasaanku ini akan menjadi kering dengan sendirinya." Kembali dada Aryo Sedayu bagai dihantam palu gudang yang membuat pernafasannya sesak. Kata-kata yang meluncur dari bibir putri menoreh itu menggambarkan betapa ia hampir tidak tahan dengan situasi yang dihadapinya. Kondisi Rorowangi yang terpuruk itu akhirnya membuat Aryo Sedayu memberanikan diri. Ia melangkah maju mendekat. Jarak keduanya kini hanya sekitar 3 langkah dan saling berhadapan. Sambil menata jantungnya yang berdegup kencang, Aryo Sedayu masih melangkah maju sedikit lagi. Kini bahkan kedua tangannya terjulur dan menyentuh kedua pundak perempuan jelita yang ada di hadapannya itu. Rorowangi terperanjat. Ia tidak menyangka Aryo Sedayu berani memegang kedua pundaknya. Sentuhan halus yang membuat hati dan perasaannya seketika mengombak. Meskipun sempat terperanjat, akan tetapi tidak ada keinginan Rorowangi untuk menepis kedua tangan yang sedang memegangi pundaknya itu. Jarak keduanya sangat dekat, bahkan hampir saja kedua wajah itu beradu, saling menyentuh. Dengan kelopak mata yang basah, Rorowangi mengangkat wajahnya. Tatapannya bertemu dengan pandangan lembut penuh perhatian dari seseorang yang telah berbuat banyak untuk kepentingannya. Untuk beberapa saat, kedua mata itu saling beradu. Tidak ada kata yang terucap dari bibir mereka. Akan tetapi, sesungguhnya tatapan mata keduanya itu telah berbicara banyak, bahkan lebih banyak daripada ungkapan kata dan kalimat yang terlontar melalui bibir mereka selama ini. Betapapun juga, berdiri berdekatan seperti ini membuat jantung keduanya berdegup kencang. Ada keinginan dalam diri keduanya untuk kemudian saling mendekat dan berdekapan. Dengan sekali rengkuh, tubuh keduanya akan saling menyatu dan kemudian bisa memadu kasih, sebagaimana yang selalu mereka bayangkan selama ini.
Akan tetapi, jiwa bersih Aryo Sedayu dan Roro Wangi masih mampu menahan hawa nafsu yang senantiasa timbul tenggelam dalam diri keduanya itu. Dengan suara penuh kasih, akhirnya Aryo Sedayu mengungkapkan kalimat-kalimat yang sejak tadi dicoba dirangkai dalam angannya. Wangi, tolonglah dengarkan aku dan lapangkan hatimu. Aku yakin kau juga tahu keinginan hatiku. Sesungguhnya keinginan kita tidaklah berbeda. Aku mengatakan ini dengan kesungguhan, Wangi. Kau tahu, selama ini aku tidak pandai merangkai kata dan kalimat. Hanya saja, memang ada dinding tebal dan juga tinggi yang membuat hubungan kita ini berjarak. Roro Wangi menundukkan wajahnya. Ia tidak kuasa untuk terus-menerus menatap kedua mata Aryo Sedayu yang senantiasa memancarkan kasih dan perlindungan. Wangi, kita semua terlahir dengan adat dan etika masyarakat di sekitar kita. Kenyataannya kita memang makhluk sosial yang senantiasa berhubungan dan tidak bisa hidup menyepi di gunung layaknya seorang pertapa. Kita juga mengenal ajaran karma, di mana balasan atas perbuatan kita akan kembali kepada diri kita masing-masing. Lebih jauh lagi, suamimu dan juga istriku adalah saudara kandung, keduanya kakak beradik. Seandainya kita berani berbuat nekat dan menuruti kata hati kita, bagaimana pula perasaan Ayah Demang dan juga Ki Ageng menoreh? Akankah Guru Kiai Gringsing yang sudah berada di alam kelanggengan merestui hubungan ini? Atau bahkan mungkin beliau malah bangkit dan menghantui keinginan kita berdua ini? Roro Wangi mendengarkan kalimat-kalimat itu sambil berdiam diri. Apa yang dikatakan Aryo Sedayu itu bukan hal yang baru. Keduanya bahkan sudah menyadarinya jauh sebelum masing-masing membuka diri. Kalau sekarang hal itu terungkapkan melalui kalimat yang keluar dari bibir Aryo Sedayu, hal itu hanya menambah keyakinan bahwa memang tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan. Untuk sejenak keduanya dicengkam kebisuan yang menggigit hati dan perasaan. Aryo Sedayu agaknya juga menyadari bahwa kalimat-kalimatnya bukanlah sesuatu yang bisa membuat Putri Menoreh itu terhibur. Tiba-tiba Aryo Sedayu bertekad untuk menyatakan kalimat yang sudah sekian lama ia rangkai dalam benaknya. Akan tetapi ia tidak mempunyai cukup keberanian untuk mengungkapkannya. Wangi, aku bukanlah seorang yang bersih dan tidak pernah berbuat salah seperti anggapanmu. Aku termasuk seorang yang terlalu mementingkan diri sendiri dan cenderung khawatir tentang anggapan orang lain terhadapku. Suatu ketika dalam mimpiku, Wangi, aku telah melakukan ribuan kekerasan dan kejahatan terhadap sesama. Banyak lawan-lawanku yang terbunuh, terbujur kaku karena perbuatanku. Akan tetapi satu hal yang aku yakini, Wangi, meskipun aku telah berbuat sedemikian banyak kejahatan, akan tetapi aku bahkan tidak ingin berbuat kesalahan sekecil apapun itu kepadamu, Wangi, apalagi menyakitimu. Hati Roro Wangi terguncang mendengar dua kalimat terakhir yang meluncur dari bibir Aryo Sedayu. Dalam kepedihan hati, ia menangkap kesungguhan dari kalimat yang diucapkan dengan penuh tekanan itu. Apalagi isi kalimat itu menyatakan perhatian yang tidak terbatas kepada dirinya, terlepas dari status hubungan keduanya saat ini.
Angin berembus agak kencang dan meniup anak rambut Rorowangi sehingga menutupi sebagian wajah dan pandangannya. Dengan lembut Aryo Sedayu menyibakkan rambut itu sambil melepaskan kedua tangannya yang sejak tadi ada di pundak Rorowangi. Aryo Sedayu kemudian berbisik perlahan dekat di telinga Rorowangi. Wangi, bagaimana kalau kita menyibukkan diri agar kita bisa terlepas dari kepedihan ini? Apalagi kesibukan ini bisa menjadi bekal bagi hari esok kita berdua. Seiring lepasnya kedua tangan Aryo Sedayu dari pundaknya, Rorowangi layaknya seorang yang terbangun dari mimpinya. Ia mengejapkan matanya sambil memandang Aryo Sedayu. Apa maksudmu, Kakang? Wangi, aku akan mengajarimu sebuah ajian baru, ajian yang akan membuatmu semakin perkasa dan tidak seorang pun yang akan meremehkanmu lagi, termasuk suamimu. Binar senja semburat mewarnai langit di sisi barat. Wajah Rorowangi kini sedikit cerah.